Penjelasan Kepala Dinas Sosial Lampung Timur terkait pergantian atau validasi data KPM baru. Terkait polemik yang terjadi saat ini dalam penggantian atau verifikasi data keluarga penerima manfaat dalam bantuan sosial apapun juga, khususnya data PKH, Program Keluarga Harapan, dan data PPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, di Kabupaten Lampung Timur, yang mana pihak desa dan pihak-pihak berwenang lainnya saling lempar tanggung jawab. Dalam penjelasannya kepada media ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Darmuji, menyampaikan sebetulnya kewenangan sepenuhnya untuk mengganti KPM yang dianggap tidak layak karena sudah sejahtera dan diganti dengan KPM baru yang dianggap layak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan, atau mengajukan data KPM yang baru. Itu semua wewenang penuh pihak desa melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan pejabat desa itu sendiri. Lintas Media Televisi Lampung, Herwandi melaporkan dari Lampung Timur. Pak Kepala Dinas, terkait penggantian ataupun perubahan data ketika memang si KPM sudah dikategorikan mampu atau sejahtera, bagaimana mekanismenya, Pak? Baik, terima kasih. Mengenai KPM, PKH, ataupun PKM, KPM BPNT, apabila ditemukan di suatu desa atau daerah, ketahuilah di desa ada KPM yang dianggap sudah mampu, sudah layak dengan perkembangan waktu, dia sudah sejahtera, itu sebaiknya sudah bukan merupakan haknya lagi, karena itu merupakan hak orang miskin. Untuk mengganti itu atau menggraduasi KPM itu ada mekanismenya melalui musyawarah desa. Bapak Kepala Desa bisa mengundang tokoh masyarakat, bersama tokoh masyarakat, hadirkan Babin Kantip, Babinsa di situ yang lengkap, hadirkan KPM dan mengusulkan calon KPM, tetapi dalam hal ini yang objektif, benar-benar secara kasat mata dia memang sudah sejahtera, artinya sudah memiliki rumah yang layak, kendaraan atau penghasilan atau pekerjaan kebun, itu artinya ada langkah preventifnya, yaitu melalui pendamping PKH untuk graduasi. Apabila disarankan tidak mau, berkeberatan, maka itu dibawa ke tingkat musyawarah desa. Di musyawarah desa itu di situ diputuskan apabila secara objektif dia sudah masuk kategori sejahtera, dan pada saat itu juga diusulkan kembali bagi masyarakat yang benar-benar masyarakat prasejahtera, untuk diusulkan melalui aplikasi CNG. CNG itu singkatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu sistem aplikasinya untuk dimasukkan sebagai database atau data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS itu kalau sudah masuk dari DTKS, sudah terekam di Kemensos, dan itu nanti dia sebagai waiting list, penunggu. Jadi tidak serta-merta juga hari ini diberhentikan ini, diusulkan ini, terus bulan besok dapat, tidak. Karena itu aplikasi, dan aplikasi itu di pusat dan itu melayani seluruh Indonesia. Mengingat juga kotanya juga terbatas. Untuk PKH kurang lebih itu 8.000 sampai 8 juta sampai 10 juta. Kalau untuk BPNT? Untuk BPNT seluruh Indonesia kalau nggak salah kurang lebih itu 20 juta. 20 juta.
Jadi dalam musyawarah tersebut Pak, dari unsur pemerintahan siapa saja yang diundang Pak? Ya perangkat desa lah, jadi perangkat desa, unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, ada hadirkan pula aparat keamanannya, Babin Kantip, Babinsa, itu musyawarah dengan pola yang menggunakan cara-cara kearifan lokal lah, seperti itu. Ya. TKSK dan pendamping PKH-nya apa perlu diundang Pak? TKSK pendamping PKH boleh hadir. Boleh itu yang untuk menjanjikan data yang validnya. Yang validnya. Jadi ketika memang di desa tersebut tidak ada pergantian ataupun validasi data, itu sebetulnya siapa yang bisa disalahkan Pak? Sebab menurut kami data-data BPNT dan data-data PKH selama ini sedang berjalan itu masih data tahun 2014. Masih data lama artinya. Jadi dalam hal itu siapa yang bertanggung jawab untuk memvalidasi data tersebut Pak? Ya, jadi saya katakan seperti itu. Kita sebenarnya kalau PKH itu kita update data. Update data itu seperti update data kalau pendamping PKH itu tidak berhak, itu artinya mengusulkan, bukan. Mereka adalah pengguna data. Mereka memvalidasi data, contoh PKH. PKH ini dia diupdate tiap bulan. Karena ada itu menyangkut komponen daripada bantuan. Ada yang komponennya anaknya sudah lulus SMA, maka komponen anak SMA-nya sudah habis. Nah, itu seperti itu. Itu diupdate terus. Nah, untuk yang khusus untuk yang sudah mampu dan tidak mampu itu tadi, itu sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk mengusulkannya. Jadi harapan Bapak kepada kepala desa yang ada di Lampung Timur ini seperti apa Pak? Karena mengingat pengetahuan kami banyak sekali KPM yang sudah mapan dan sejahtera masih mendapatkan bantuan sosial baik dari pusat ataupun dari daerah. Harapan Bapak seperti apa? Harapan kita harus bisa bekerja sama secara terpadu, ya, agar yang masyarakat benar-benar masyarakat miskin atau prasejahtera ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Nah, itu harapan kami, dan ini juga bagaimana masyarakat yang sudah mampu itu dapat menjadi graduasi. Ya, artinya sudah lulus lah, karena program PKH ini kan tujuannya bukan memelihara kemiskinan, tapi mengentaskan kemiskinan. Terima kasih Pak ya.